Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga diri baik-baik, di rumah belajar dengan baik. Oke, kali ini kita akan membahas materi fikih atau hukum, yaitu tentang zakat. Dalam materi zakat ini, materinya lumayan padat karena mestinya beberapa pertemuan kita sampaikan satu kali ini. Oleh karena itu, sekali lagi diikuti dengan baik dan jangan lupa siapkan catatan, karena dalam hukum Islam atau fikih itu ada istilah-istilah yang barangkali belum begitu populer. Jadi nanti tolong sediakan catatan, ikuti dengan baik. Jika ada keterangan-keterangan yang di situ nanti tidak ada, mohon dicatat sendiri. Begitu ya. Mari kita mulai materi dengan membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai dari pengertian zakat. Arti zakat secara bahasa adalah tumbuh, tambah, berkah, dan suci. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan zakat secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil, untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi. Tujuannya untuk membersihkan jiwa bagi seorang muslim. Zakat fitrah harus berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kilogram untuk ukuran beras. Dasar hukum ukuran 2,5 kilogram itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadana 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli khurrin aw 'abdin zakarin aw untha minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap muslim sebanyak 1 sok atau 3,2 liter kurma atau gandum, baik dia merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Ini dasar hukum dari jumlah zakat fitrah dan siapa yang wajib berzakat. Ukuran 2,5 kilogram itu sudah diambil tengah, artinya ada yang berpendapat di bawah itu dan ada yang lebih atau lebih dari itu sampai 3 kilo. Kita ambil yang tengah. Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib ain, artinya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, termasuk anak yang baru dilahirkan. Dalil nakli zakat atau dasar hukum. Nakli itu dasar hukum yang dinukil atau diambil dari Al-Quran dan hadis. Itu dalil nakli. Jadi memudahkannya adalah nakli itu hampir sama dengan kata nukil yang sudah benar di bahasa Indonesia, yaitu firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dalil nakli atau dasar hukum yang kedua, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah ayat 110. Yang ketiga, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Jadi awal bulan biasa kita kenal dengan namanya takjil atau membayar di awal. Yang kedua, waktu wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang paling baik atau paling afdol yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat id. Yang D, waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Hendaknya ini dihindari. Waktu haram yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang keempat, syarat wajib zakat fitrah. Diingat-ingat, syarat itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan atau melakukan sesuatu ibadah itu. Yang pertama, Islam. Kemudian dilaksanakan sesudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan keluarga. Yang kelima, rukun zakat fitrah. Niat zakat. Ya, rukun ini sudah masuk dalam pelaksanaan. Kalau syarat itu sebelum melaksanakan, kalau rukun itu sudah dalam pelaksanaan. 1, wajib niat zakat. Kemudian orang-orang yang wajib zakat, jadi ada muzakinya, orangnya ada, orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan, ada barangnya. Niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Ini saya tampilkan contoh untuk diri sendiri. 1 orang. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ini jika niat itu dilafalkan dalam lisan. Sebenarnya yang wajib niat itu dalam hati. Kalau bentuk lafalnya seperti ini. Mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan berdasarkan cacah jiwa, ini bahasa Jawanya ya, untuk membersihkan diri. Jadi cacah jiwa itu ya per kepala. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kilogram beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan dalam pelaksanaannya boleh menggunakan uang seharga 2,5 kilogram beras. Jadi pada saat membayar zakat itu berapa harga beras, ya kalikan dengan 2,5 kilogram. Contoh cara menghitung zakat fitrah. Pak Zahid sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan yang terdiri dari seorang istri, seorang ibu, 2 orang anak, dan seorang pembantu. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Zahid? Untuk menghitungnya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Apabila Pak Zahid akan mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 6 orang kali 2,5 kilogram beras, sama dengan 15 kilogram beras. Apabila Pak Zahid akan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah, jika harga beras 9.000 per kilonya, maka zakatnya 15 kilogram kali 9.000 rupiah, sama dengan
Rp135.000. Berikutnya adalah manfaat zakat fitrah, menyempurnakan puasa seseorang sehingga puasanya diterima oleh Allah. Ini puasa Ramadan maksudnya ya, satu paket dengan puasa Ramadan. Ibadah yang satu paket dengan puasa Ramadan itu ya zakat fitrah. Kemudian membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, menolong orang yang susah atau miskin sehingga terhindar dari kefakiran, yang sebagai tanda syukur pada Allah atas nikmat yang diberikannya. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa persaudaraan sesama muslim. Berikutnya yang kedua adalah zakat mal. Materi kita yang kedua zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal menurut bahasa berarti diambil dari kata tazkiyah, yang zakat tadi itu tumbuh, suci, ya. Artinya menyucikan. Sedangkan mal artinya adalah harta benda. Sedang menurut istilah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki. Jadi mengeluarkan sebagian harta dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nisab zakat adalah batas minimal dari harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada batas minimalnya. Jadi kalau belum tercapai batas itu, maka belum berkewajiban membayar zakat mal. Hukum zakat mal. Mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi orang Islam yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta benda yang dimilikinya. Bedanya kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa, kalau zakat mal untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Dalil nakli atau dasar hukum zakat mal yaitu firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Syarat zakat mal. Yang pertama adalah Islam. Jadi dia harus beragama Islam. Yang kedua merdeka. Merdeka itu pengertiannya dalam kitab-kitab fikih itu ya dia tidak menjadi budak, ya. Tidak menjadi budak, dari dulu masih ada perbudakan. Yang ketiga milik yang sempurna, milkul tam. Harta itu benar-benar miliknya, jadi bukan sengketa atau masih ada perhitungan dengan orang bagi hasil dan sebagainya. Jadi yang dizakati itu adalah syaratnya zakat yang benar-benar hak dia atau milik dia. 4. Cukup nisab atau batas jumlah minimalnya. Jumlahnya sudah memenuhi nisabnya, itu wajib. Kalau belum, berarti belum wajib. Yang kelima cukup haul. Haul itu waktunya 1 tahun. Harta itu dimiliki utuh selama 1 tahun. Rukun zakat. Rukun zakat ini, saya ulang lagi, harus dilaksanakan pada saat melaksanakan atau membayar atau menunaikan zakat. 1, niat. Jadi orang yang berzakat harus niat dalam hati. Kemudian yang kedua orang yang berzakat. Yang ketiga orang yang menerima. Yang menerima itu bisa amil atau bisa langsung yang bersangkutan. Barang harta yang dizakatkan yang keempat. Niat zakat mal. Jadi bedanya dengan zakat fitri apa nanti? Kamu analisa lafalnya. Ini lafalnya loh ya, tapi niat itu yang pokok sekali lagi dalam hati. Nawaitu an ukhrija zakatal mali
an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Bedanya kalau fitri ya zakatal fitri, kalau mal ya zakatal mali. Itu beda lafalnya di situ itu. Selain niat ada juga doa. Kalau orang yang menerima itu mestinya ya etikanya, adabnya saat menerima zakat itu dia mendoakan yang memberi zakat, yang mengeluarkan zakat tadi. Doanya adalah ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita waj'alhu laka tahuran. Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Ini doa jika kalian salah satu dari orang yang menerima zakat, seandainya itu ya. Waktu pelaksanaan zakat mal atau kapan zakat mal itu dibayarkan. Zakat mal dikeluarkan setahun sekali karena tadi ada syarat haul itu artinya tadi 1 tahun ya. Zakat mal dikeluarkan setahun sekali bila sudah cukup nisabnya, kecuali hasil panen dan harta atau barang temuan, rikas namanya. Yang ketujuh, jenis harta yang wajib dizakati dan nisabnya atau ukuran minimal sudah dikenai zakat. Yang pertama adalah emas. Emas nisabnya 85 gram. Jadi nisab itu kalau belum mencapai 85 gram belum wajib. Tapi kalau sudah mencapai 85 ke atas wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai wawasan, itu ada yang mengatakan 93,5 gram. Kita ambil yang sesuai standar yang dipakai Basnas, Badan Zakat Nasional kita Indonesia, itu 85 gram. Ingat-ingat ya emas ini, karena emas ini nanti menjadi ukuran standar beberapa zakat yang lain. Zakatnya berapa? 2,5%. Emas itu 2,5%. Kemudian perak. Kalau perak dalam gram, nisabnya ukuran minimalnya adalah 595 gram. Zakatnya 2,5%. Yang ketiga zakat perniagaan, harta perniagaan. Nisabnya seharga emas 85 gram. Nilai emas 8 gram itu berapa? Yaitu yang menjadi ukuran zakat atau harta perniagaan. Zakat perniagaan itu zakat perdagangan ya, artinya perniagaan perdagangan. Jenis harta yang keempat yaitu binatang ternak. Apa saja binatang ternak itu? Yang pertama kambing atau domba, nisabnya 40 ekor. Ya, paling sedikit berapa? 40 ekor. Kalau belum mencapai itu maka belum berkewajiban membayar zakat. 40 sampai 120 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Kemudian 201 itu 200 ya, bukan 2000 tapi 201 sampai 399 ekor zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Kemudian 400 sampai 500 ya. Kemudian setelah 400 itu ditambahkan per 100-nya 4 ekor umur 2 tahun lebih. Setiap bertambah 100 ekor tambah 1 ekor lagi. Jadi kalau 500 ke atas berarti 5 ekor. Yang kedua, binatang ternak yang kedua sapi atau kerbau. Nisabnya
30 sampai 39, 30 gitu ya, 30 nisabnya. Kalau sapi itu belum berjumlah 30, ya belum wajib zakat. Jadi kalau meskipun sudah 30 lebih tapi belum 1 tahun kamu memilikinya, ya belum wajib. Karena ada syarat haul tadi itu. 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun lebih, ya, yang membedakan umurnya dengan yang atas tadi. Kemudian 60 sampai 69 ekor, itu zakatnya 2 ekor, sudah mulai 2 ekor umur 1 tahun lebih. 70 sampai 79 ekor, 2 ekor umur 2 tahun lebih. 80 sampai 89 ekor, 3 ekor umur 1 tahun lebih. Setiap bertambah 30 ekor, tambah 1 ekor lagi. Jadi kalau kamu nanti punya 119 ya, 119 ke atas, itu zakatnya ditambah 1, yaitu 4 ekor. Berikutnya adalah hewan unta. Unta ini tidak ada di Indonesia ya. Nisab unta adalah 5 ekor. Jadi minimalnya punya 5 ekor unta, dimiliki selama 1 tahun. Zakat 5 sampai 9 ekor unta itu zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Jadi untuk membayar zakatnya bukan unta tapi kambing, mulai dari kambing yang sudah umur 2 tahun. Kemudian 10 sampai 14 2 ekor kambing umur 2 tahun, 15 sampai 19 ekor 3 ekor kambing umur 2 tahun, 20 sampai 24 ekor 4 ekor kambing umur 2 tahun. Setelah masuk jumlah 25 ekor, itu zakatnya baru unta, jadi tidak kambing. 25 sampai 35 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 1 tahun lebih. 36 sampai 45 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun lebih. 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun lebih. 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun lebih. 76 sampai 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun lebih. 91 sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun lebih. 121 sampai penambahan 40. Kalau 40 berarti sampai 161 ya. Zakatnya adalah 3 ekor unta umur 2 tahun lebih. Ini catatannya, setiap tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun lebih. Setiap tambahan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun lebih. Itu zakat binatang unta. Yang kelima, jenis harta hasil pertanian yang menjadi makanan pokok seperti padi, jagung, gandum. Nisabnya 5 wasak atau sama dengan 750 kg beras. Jadi nasab itu tadi jumlah minimalnya. Ada catatan, pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras, 1481 kg untuk gabah atau padi. Kita pakai yang 750 saja ya, ini nanti dalam materi ini. Karena ada yang mengartikan 5 wasak itu 600 sekian gitu. Jadi 75 itu 750 itu ukuran ambil tengah, sekali lagi ambil tengah ya. Jika sudah mencapai nisab itu, maka zakatnya 10% bila diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa biaya.
Intinya kalau tidak mengeluarkan biaya untuk pengairan itu 10%. Kemudian 5% bila diairi dengan memakai biaya atau beli. Jadi kalau di tempat kita itu lazimnya umumnya 1 jamnya ada yang 35, ada yang 25.000, ada yang 35.000. Nah itu berarti sang petani itu nanti membayar zakatnya 5% jika airnya beli. Yang keenam, jenis harta rikas atau barang temuan. Wujudnya berupa emas atau perak. Nisabnya sama dengan emas atau perak, yaitu 85 gram. Kalau temuannya sudah mencapai jumlah sekian itu 85 gram emas sebanding dengan harga itu dengan sejumlah 85 gram, maka zakatnya 20% pada saat menemukan harta temuan itu. Selain berupa emas perak, umpamanya bukan emas atau perak yang ditemukan, sama nisabnya dengan emas perak 85 gram. Cuma zakatnya hanya 2,5%. Kalau yang wujud hartanya emas 20%, kalau selain emas atau perak 2,5%. Yang ketujuh, lain-lain. Jenis harta lain-lain itu di sini masuk dalam perikanan, tanaman hias, profesi, perkebunan, dan lain-lain. Kita nanti akan bahas profesi di belakang ya. Dihitung sama dengan emas. Nisabnya 85 gram, setara dengan nisabnya emas. Zakatnya 2,5%. Selanjutnya kita akan mempraktikkan zakat mal, menghitung zakat mal. Contoh cara menghitung zakat mal emas. Pada tanggal 5 Januari 2021, kamu membeli emas 500 gram. Kapan kamu mengeluarkan zakatnya dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan? Jawabannya adalah besar zakatnya adalah 2,5% kali 500 gram. 2,5%, 2,5 per 100 kali 500 gram itu rumusnya ya. Sama dengan 12,5 gram. 2,5%-nya 500 gram itu 12,5 gram. Zakat tersebut harus dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2022 nanti. Ini setahun, ukuran 1 tahun. Jika ingin membayar zakat dalam bentuk uang, harga emas, ini jika harga emas pada saat nanti ya, nanti tahun 2022 itu, tepatnya 4 Januari 2022, jika harga emas 650.000 per gramnya, maka caranya 12,5 gram, 12,5 gram kali harga emas per gram. Berarti 12,5 gram kali 650.000 rupiah sama dengan 8.125.000. Ini zakat dari 500 gram emas sudah dimiliki selama 1 tahun. Ini pilihan untuk diwujudkan dalam uang ini jika utamanya emas yang dalam bentuk perhiasan, gelang, cincin, kalung, dan sebagainya. Kalau emas batangan mungkin ya kita salurkan dalam bentuk emas kepada lembaga atau yang berhak menerimanya, kemudian yang menerima itu menjualnya. Berikutnya praktik zakat mal, cara menghitung zakat mal perniagaan atau perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi. Motivasi untuk berbisnis, dijual belikan, dan motivasi mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek. Hutang jangka pendek itu apa? Hutang yang jatuh temponya hanya 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5%, 2,5%, dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Berikut cara menghitung zakat perdagangan. Rumusnya adalah 2,5% kali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Ini contoh soalnya. Bapak Gani memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta. Asetnya 200 juta, dia juga punya hutang jangka pendek yang jatuh temponya 1 tahun 50 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 rupiah. Itu nilai nisabnya. Kalau 200 dikurangi 50 berarti kan 150. Berarti Pak Gani sudah wajib membayar zakat karena lebih dari 52.870.000. Sehingga Bapak Gani sudah wajib zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak Gani tunaikan sebesar 2,5% kali 200 juta dikurangi 50 juta. Intinya kalau 200 dikurangi 50 juta kan 150 juta. Sama dengan 3.750.000. Berikutnya praktek menghitung zakat pertanian. Bapak Mahmud adalah seorang petani. Ia memiliki sawah yang luasnya 2 hektar dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya untuk membeli air karena sedang musim kemarau. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berarti ini nanti menghitungnya berdasarkan beras, nisab beras. Berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya? Jawabnya adalah ketentuan zakat hasil tani nisabnya 750 kg beras. Jadi Pak Mahmud sudah mencapai nisab lebih karena mendapat 10 ton. Tarif zakatnya 5% karena dia mengeluarkan biaya untuk membeli air. Waktunya ketika menghasilkan atau ketika panen. Jadi zakatnya hasil panen 10 ton. 10 ton itu sama dengan 10.000 kilo. Berarti sudah melebihi nisab. 10.000 kali 5% sama dengan 500 kg. Jika dirupiahkan, jika harga jual beras adalah 9.200 rupiah, maka 10.000 kg kali 9.200 sama dengan 92 juta. 92 juta itu harga 10 ton hasil panennya Pak Mahmud. 92 juta kali 5% sama dengan 4.600.000 rupiah. Maka zakatnya adalah 500 kg beras atau 4.600.000 rupiah kalau diwujudkan dalam bentuk uang. Catatannya, jika Pak Mahmud
dalam mengelola atau pemeliharaan sawahnya tadi itu tidak membeli air, artinya musim hujan atau sawahnya itu dekat sumber yang tidak beli, artinya dia tidak membeli air pada hujan karena sedang musim penghujan, maka zakatnya 10%. Membedakan itu. Jadi 10 ton itu 10% dari 10 ton itu berapa? Nah, itu tinggal coba latihan dihitung. Seandainya Pak Mahmud dalam pemeliharaannya tidak membeli air, jadi airnya air hujan. Berikutnya hasil pertanian selain padi atau hasil kebun. Di antara para petani ada yang menanami lahannya tidak dengan padi, tetapi dengan yang lainnya. Misalnya durian, mangga, cengkeh, kelapa, jeruk, dan lain-lain. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan. Nisab zakatnya juga senilai dengan 750 kg beras. Karena di sini makanan pokoknya adalah beras, maka menjadi ukuran untuk hasil pertanian selain makanan pokok. Dibayarkan ketika panen sebesar 5%. Zakat penghasilan atau profesi ini produk baru, artinya ijtihad ya. Kita mengenal ijtihad dalam hukum Islam. Ada zakat profesi sekarang ini. Dulu belum ada. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi, bisa juga dinamakan zakat pendapatan, adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah atau melanggar hukum Islam. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Acuannya adalah nisab emas 85 gram. Dibayarkannya adalah per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Ini yang dimaksud zakat penghasilan atau profesi. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab per bulannya adalah setara dengan nilai 1/12 dari 85 gram emas dibagi 12, mengikuti harga buyback emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Nisab bulanan itu berarti ya 85 gram tadi itu, emas tadi itu dibagi 12 bulan, ketemu nisab bulanan. Ada banyak jenis profesi ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam satu bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun yang dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan. Jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab, jadi yang dizakati adalah penghasilan bersihnya, jadi tidak kotor. Setelah dipotong tanggungan-tanggungan, kewajiban-kewajiban terhadap keluarga, umpamanya harta untuk membiayai anak, membiayai keluarga, itu tidak wajib dizakati. Yang dizakati itu adalah penghasilan bersihnya, sisa dari kebutuhan sehari-harinya itu. Cara menghitung zakat penghasilan.
Rumusnya 2,5% kali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Berarti yang digunakan nanti adalah nisab bulanan, tidak tahunan. Contoh, jika harga emas pada hari ini sebesar 700.000 per gram, maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah 85 gram kali 700.000 rupiah, sama dengan 59.500.000 rupiah. Kalau mencari bulanan berarti 59.500.000 rupiah itu dibagi 12. Penghasilan Bapak Said sebesar 6 juta per bulan atau 72 juta dalam 1 tahun. Artinya penghasilan Bapak Said sudah wajib zakat jika dilihat dari nisab tahunan. Maka zakat Bapak Said adalah 2,5% kali 6 juta sama dengan 150.000 rupiah. Jadi zakat profesi yang harus ditunaikan Bapak Said setiap bulannya adalah 150.000 rupiah. Dari nominal itu, kalau 59.500.000 rupiah itu dibagi 12, ketemunya adalah 4.959.000 dibulatkan itu. Jadi dari penghasilan bersih 6 juta, ini kita anggap 6 juta itu bersih, maka dalam tiap bulan Pak Said ini sudah memenuhi atau mencapai nisab. Karena nisab bulanannya adalah 4.959.000 rupiah. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak? 1. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dan dia tidak, ada yang mengartikan tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ada yang mengartikan punya penghasilan tapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Mu'alaf ini tidak melihat status sosial dan kekayaannya. Meskipun dia kaya, seorang artis, kalau dia mu'alaf, dia tetap berhak untuk menerima zakat. Karena tujuannya adalah memperkuat keimanannya. Karena seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, perlu dukungan, perlu support dari teman-teman muslim lainnya. Yang kelima, budak, yaitu hamba sahaya, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Budak itu sebenarnya hari ini sudah, perbudakan itu hampir sudah tidak ada ya. Karena kalau ada yang mengatakan pembantu, nah, pembantu sekarang juga digaji, jadi bukan budak. Budak itu nggak menerima gaji, diperlakukan bagaimanapun oleh majikannya, itu tidak ada hukum, tidak ada kewenangan orang menghukum. Tapi hari ini tidak ada budak. Yang keenam, ghorim, yaitu orang yang banyak berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan madrasah, rumah sakit Islam, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat atau berbuat dosa,
Kemudian kehabisan bekal sehingga mengalami kesengsaraan dalam perjalanan. Itu namanya ibnu sabil. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain, jadi ada yang tidak boleh menerima zakat. Satu, orang kaya harta atau kaya usaha atau penghasilan, sudah memiliki harta yang lebih-lebih, jadi dia mestinya wajib membayar zakat. Yang kedua, orang dalam tanggungan orang yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya. Contohnya bapak kalian membayar zakat diberikan ke kamu, itu bukan zakat namanya, dan itu tidak boleh. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang dalam tanggungannya. Contohnya istri atau anaknya, atau orang yang ikut satu rumah, orang yang diasuh dalam satu rumah itu tidak boleh menerima zakat dari orang yang wajib zakat tadi, muzaki tadi. 3, orang yang tidak beragama Islam. 4, keturunan Rasulullah SAW. Jadi para habaib, ya, habib kalau kamu pernah dengar ya, pernah tahu orang yang punya sebutan habib yang dalam pengertian min dzurriyyati Rasul, keturunan dari keluarganya Nabi, itu tidak diperbolehkan menerima zakat. Berikutnya, manfaat atau hikmah zakat dalam kehidupan. Manfaat atau hikmah zakat dalam kehidupan. Manfaat yang pertama bagi orang yang berzakat atau muzaki. A, sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. B, melaksanakan kewajiban agama karena ini perintah agama. C, untuk mensucikan harta yang dimiliki jika ini zakat mal. Jika zakat fitrah berarti untuk mensucikan jiwa sekaligus untuk menyempurnakan puasa Ramadan. D, mendidik agar bersifat mulia dan pemurah. E, membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Manfaat atau hikmah kedua bagi yang menerima zakat, mustahiknya. A, mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, memperingankan beban kesulitan, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. D, mengurangi timbulnya kejahatan. E, memberi ketentraman bagi orang yang baru masuk Islam, mu'alaf tadi. Baik, itu tadi materi paparannya telah kalian ikuti dengan baik. Sekali lagi materinya sangat padat, kemudian beberapa hitungan-hitungan karena bab zakat mal itu utamanya menghitung, dan itu nanti angkanya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu saya sarankan coba dipraktekkan menghitung mulai dari emas, kemudian zakat pertanian yang bapak ibunya tani, nanti sebentar lagi ada panen, coba dipraktekkan. Yang bapak ibunya pedagang, ya bisa dihitung dengan nominal sesuaikan dengan penghasilan bapak ibu atau aset perdagangannya, aset di dalam tokonya itu ya, ataupun zakat profesi, kakaknya dia kerja di perusahaan atau ibunya yang menjadi pegawai karyawan, coba dihitung, atau di otak-atik sendiri diganti nominalnya, kemudian dihitung berapa ketemunya profesi itu, baik dalam hitungan bulanan maupun tahunan. Nanti kalau profesi itu bisa dibuat tahunan, bisa dibuat bulanan. Sekali lagi tolong itu dilatih, diulang-ulang, karena nanti saya pastikan keluar di penilaian tengah semester yang akan sebentar lagi kita adakan. Setelah ini jangan beranjak dulu karena ada latihan-latihan soal, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat. Semoga keluarga kita tetap dalam kondisi baik-baik saja, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah berupa kesehatan, kelancaran rezeki, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Demikian, wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.